Kita pasti selalu punya seseorang yang jadi mood booster waktu kita jatuh. Seseorang yang kalau ada dia di hati, rasanya jauh lebih tenang. Seseorang yang dengan bersama dia, semua bakal terlewati dengan baik-baik aja rasanya. Seseorang itu, seseorang yang mungkin belum jadi siapa-siapa, atau mungkin udah bukan lagi siapa-siapa di hidup kita. Sebelum sama-sama kita bahas secara lebih mendalam, izinkanlah gue untuk menyapa kalian terlebih dahulu. Kalian apa kabar? Gue harap kalaupun semisal kabar lo lagi gak baik-baik aja, entah lagi sakit ataupun ada masalah yang mungkin gak bisa lo ceritain, semoga kalian selalu dikuatkan buat melewati itu semua. Amin. Pembahasan di episode kali ini sebetulnya gak pernah jadi plan gue sama sekali. Gak tahu juga kenapa. Tapi waktu gue post kutipan dari salah satu cerita Wattpad terbaru gue, iya, akhirnya setelah sekian lama, gue balik lagi untuk nulis di dunia oren itu lagi. Dengan judul cerita Kapal Kertas. Mungkin sebagian dari pendengar gue di sini udah familiar dengan ceritanya, atau udah membaca beberapa chapter di sana. Jujur itu salah satu cerita yang 2 minggu ini sangat teramat menguras energi gue sih. Bahkan lebih menguras dan lebih capek ketimbang gue harus nulis naskah podcast dan recording di tengah malam kayak gini. Tapi yang anehnya adalah capeknya tuh beda. Capeknya tuh berhasil bikin gue bahagia dan gue bangga. Kalau misalkan orang-orang ketemu sama gue dan dia nanya, apa alasan yang bikin lo bahagia akhir-akhir ini? Karena gue bisa nulis cerita itu. Pertama, karena gue bisa start nulis novel lagi meskipun gue gak tahu nanti bakal dibukuin atau enggak. Yang kedua, gue seneng karena cerita itu gue tulis untuk kalian, untuk mereka, untuk orang-orang di luar sana yang mungkin merasa insecure sama diri sendiri, seringkali dihina, ditindas, direndahkan ataupun diremehkan sama orang-orang terdekat sekalipun. Kapal Kertas gue dedikasikan untuk kalian. Dan yang ketiga, gue buat itu untuk teman-teman yang mungkin mengalami broken home. Jadi kurang lebih seperti ini bunyi kutipan yang gue posting di Instagram, dan ngebuat beberapa dari mereka request untuk Kak dijadiin podcast, kayaknya seru deh. Dengerin ya. Sebaik-baiknya seseorang yang bisa bikin lo nyaman adalah saat lo bisa jadi diri sendiri. Jadi apa adanya. Jatuh, sakit, luka, gak apa-apa, semua lo tunjukin. Walaupun dia gak bisa sembuhin, seenggaknya mau untuk temenin. Bukan jadi insecure dan malah membandingkan diri lo sama yang lain. Bukan malah pakai topeng dan nunjukin senang-senangnya aja. Bukan tentang itu. Itu bukan cinta namanya. Iya, sebagaimana dalam judul episode kali ini, jatuh yang paling aman. Kita boleh jatuh sama siapapun itu terserah. Tapi jangan lupa ya sama diri sendiri. Aneh ya, yang brengsek yang dikejar, yang gak peka tapi selalu jadi orang pertama. Bingung aja rasanya. Bingung harus melangkah kemana. Kalau lihat dia, bahkan sekalipun yang ada di depan mata adalah luka. Gak tahu kenapa. Meskipun luka, rasanya jadi indah gitu aja. Ini gak bisa dibiarin sih. Rasa takut ini. Takut yang harus ditepis buat pergi. Rasa takut yang jadi alarm bahwa kamu harus berhenti. Iya, rasa takut itu yang ngebuat kamu lebih takut kehilangan dia daripada takut kehilangan diri sendiri. Ingat, boleh jatuh, tapi cari tempat yang aman juga. Bukan cuma nyaman, karena nyaman aja belum tentu bikin tenang.
Karena nyaman itu jebakan. Cari seseorang yang gak cuman selalu ada waktu kamu ceria. Cari seseorang yang juga peduli saat kamu terluka, kecewa, dan lihat bagaimana responnya. Cari seseorang yang ada waktu kamu menangis, waktu kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Apakah dia bakal tetap di sini, atau berpindah cari orang yang baru buat bikin cerita yang lain? Nggak tahu. Coba kamu cek aja. Kamu buktiin sendiri. Cari seseorang yang dia juga nyaman saat kamu juga nyaman ketika jadi diri sendiri. Hidup terlalu singkat tau buat buang-buang waktu. Menunggu sesuatu yang gak pasti. Nunggu dia yang pergi tapi gak kunjung kembali. Karena setelah jatuh yang gak aman pasti sakit banget rasanya. Udah ya. Udah jangan terlalu banyak berkorban buat seseorang yang bahkan gak anggap keberadaan kamu. Gak pernah lihat sepenuh hati tentang kamu. Jangan terusin ego yang cuman sementara. Ingat, kamu juga berhak buat bahagia. Jatuh sejatuh-jatuhnya, boleh. Tapi setelah itu bangkit. Cari sosok yang bisa meninggikan kamu lagi. Sosok yang gak menuntut kamu untuk jadi A, untuk jadi B, untuk jadi C, D, ataupun apapun itu. Buat hubungan dan alur cerita yang gak cuman indah, tapi juga masuk akal untuk dicerna sama isi kepala. Tapi juga untuk bisa buat kita lebih bersyukur, lebih mindful, dan lebih menghargai bahwa sebenarnya bahagia itu sangat teramat sederhana kok. Gak usah dicari kemana-mana, karena ada di sekitaran kita. Bahagia itu pasti ada. Sadar gak sih, orang yang tepat, yang kamu sukain itu bisa banget loh untuk ngubah kamu. Untuk ngebuat kamu ngeluarin hal-hal versi terbaik dari diri kamu. Kalau di orang yang tepat ya. Karena kamu tuh jadi termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk bisa, kalau dia aja baik, musuh gue gini-gini aja ya. Jadi kamu tuh lebih sama-sama berjalan untuk bikin cerita yang lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia bukan orang yang tepat, malah toksik, justru dia bakal bisa jatuhin kamu perlahan-lahan meskipun tanpa kamu sadari. Intinya gini, kalau memang dia gak bisa hargain ketulusan kamu, dia terus nyanyiin kamu, selalu jadiin kamu opsi kedua, padahal kamu jadiin dia opsi pertama, malah gak nganggap kamu ada, simpel aja, pergi dan tinggalin. Udah itu aja. Tolong berhenti jadi pahlawan ya. Tolong berhenti jadi pahlawan buat penjahat perasaan kayak dia. Karena sekali lagi, kamu berhak buat bahagia. Ingat baik-baik ya. Jatuh boleh, tapi cari tempat yang aman juga buat jatuh. Mungkin itu dulu yang bisa gue bagi kali ini. Gue harap semoga apapun yang terjadi dengan kalian, sama kalian, apapun yang kalian tanggung, kalian bisa dikuatkan buat menghadapinnya. Aku tahu hidup tuh sangat teramat berat, dan 24 jam itu sangat teramat lama. Tapi lo bisa bertahan, lo keren banget. Ya udah, sekian dari obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.